Dynamite Hustlers, welcome to our channel. My name is Karisma and this is my co-host Krishna, and today is a very special day because we're starting a new series podcast bernama Dynamite Talks. Di series ini kita akan ngomongin tentang topik-topik menarik dan atau trending topics dari sudut pandang human side of business. So today before we start, jadi hari ini kita topiknya adalah age gap atau nggak gap usia di dalam setting kantor. Dan kebetulan kita hari ini ada special guest Ibu Vera, yaitu partner dan consultant dari Dinarji Indonesia, dan ada Mas Daniel, who's a consultant. Sebelum diteruskan age gap-nya, aku bagian yang muda kan berarti kan? Oh iya. Jelas dong, bagian yang muda ya. Oh belum. Oh juga masih muda Terus ya? nggak ada yang tua, age gap-nya. Iya, nggak apa-apa. Kan tua muda relatif juga kan. Iya. Nah jadi kita bisa mulai dari sekarang. Kan di kantor kan situasinya kan kadang-kadang ada lebih tua, lebih experience, ada yang lebih muda, yang masih baru. Tapi juga kadang ada orang yang muda udah lebih experience, terus ada orang yang agak lebih tua masih agak belum terlalu experience juga gitu kan. Jadi kan situasinya kan berbeda-beda gitu kan. Nah, apa hal positif yang bisa diambil dari age gap di dalam situasi kantor lah, atau nggak dalam settingan kantor gitu? dalam kolaborasi age gap ini ya. Ya, itu memang pasti terjadi di kantor manapun ya kayak gitu ya. Sebenarnya positifnya banyak sekali. Contohnya misalnya yang older generation itu kan mereka punya pengalaman pasti kan lebih banyak. Mungkin tidak di company itu, tapi even di sebelum-sebelumnya mereka sudah punya pengalaman ya. Sementara yang younger generation itu mereka kan punya fresh blood gitu ya. Fresh eyes, Darah iya dong, ya kan? Nah, Semangat-semangatnya. itu lagi semangat-semangatnya gitu. Jadi sebetulnya ini kolaborasi yang sangat baik, ya kan? Fresh blood, fresh eyes, fresh skill juga, ditambah dengan experience, ya, dan juga skill knowledge yang udah terbentuk sekian lama. Ini kalau jadi satu, ini kan jadi kaya banget. Iya. Benar sih. Ya, kita berdua juga di sini adalah yang termuda ya di tim Dinarji Indonesia. The age gap is there, but I feel like me personally merasa juga hal positif yang itu gitu, dari yang lebih tua punya experience yang lebih, sedangkan kita daya eksperimennya itu tinggi gitu yang muda, jadi bisa balance that out. How about Dan you? kita sebagai like baby face in the company gitu, the babies in the company kita berdua gitu. Tapi kan kita belajar banyak dari kalian yang udah lebih experience, apalagi kalau kita lagi ngebahas situasi lah atau study case itu kan, kita kan masih kurang tahu apa-apa gitu kan. Sedangkan sama kalian yang udah lebih experience bisa share itu semua ke kita, dan apalagi saat kalian lagi menjalankan kelas lah atau apa. Sebagai yang juga baby face. Pokoknya saya baby face. Ya, yang pernah bekerja dengan lebih tahu, yang lebih tua yang aku rasakan tadi benar pengalaman dan sebagainya. Kemudian yang aku rasakan adalah mereka itu sudah fokus pada kehidupannya sendiri dan sudah nyaman dengan karirnya. Jadi nggak ada lagi yang aku mau pindah ke sini, aku mau pindah ke situ. Ketika ada ketidakpuasan dengan perusahaan, mereka yang udah ya sudah, namanya kantor ya memang gitu, bukan terus yang aku mau pindah gitu. Itu yang efek yang aku rasakan. Jadi lebih suasana kerjanya jadi lebih positif gitu, yang nggak kepikiran menjelek-jelekan perusahaan karena mereka sudah lebih menerima dengan situasinya, sudah lebih emosionalnya sudah lebih stabil gitu ya. Aku rasa juga. Ya mungkin juga yang pengalamannya banyak itu kan mereka mungkin juga udah pindah beberapa company ya, kan? Dan ternyata mereka menemukan ternyata sama aja sih, gitu kan? Ternyata gitu ya. Iya, bisa gitu ya. Bagaimanapun namanya perbedaan ya. Tadi kita udah dengar positifnya, tapi ada juga mungkin tantangan-tantangan yang muncul karena gimana pun ya berbeda gitu ya. Jadi apa sih biasanya yang ditemui nih sebagai konsultan, tantangan-tantangan dalam kolaborasi yang memiliki age gap ini? Oke. Kalau menurut saya sebetulnya kadang-kadang disebut age gap, kadang-kadang disebut generation gap gitu ya. Kalau menurut saya sebenarnya bukan itu sih.
Sebenarnya yang terjadi adalah mindset gap. Mindset oke. gap. Mindset ya. gap, ya. Mindset gap. Kenapa? Karena gini, mungkin ya, yang sudah banyak pengalamannya merasa ini anak masih ijo, belum tahu apa-apa, ya kan? Belum Gue tahu. lebih tahu dong dari dia. Kita gitu ya. digituin terus ya. Sejak kalian masuk tuh kalian kita sudah begitu. Ya. Sementara yang yang younger generation ini ya, mindsetnya, mereka tuh udah kuno, ya kan? Itu mah zaman dulu. Menurut Bu Vera, Kurang- jelas. Ya kan? Kurang kekinian gitu kan ya. Yang kekinian tuh kita lebih tahu ya, yang mereka merasa begitu gitu kan. Itu udah kuno ya, itu mungkin zaman dulu deh gitu. Zaman sekarang tuh udah nggak begitu. Nah, inilah terjadi gapnya tuh di situ. Gitu ya. Nah, tantangannya jadi banyak tantangan, ya kan? Jadi sebetulnya kalau menurut saya tuh tantangannya bukan dari age gap atau generation gap, tapi mindset gap. Oke. Dari Kak Daniel, Mas Daniel mungkin ada tambahan? Kalau begini ngomong dipecat nggak ya kira-kira? Enggak dong, kita kan Enggak dong. diskusi di Jadi sini. beberapa tempat yang aku bekerja pernah bertemu dengan bapak ibu yang memang jauh lebih tua gitu. Yang merasakan adalah perubahan, terutama berkaitan dengan teknologi memang harus dilakukan pelan-pelan nih. Jadi ketika memang ada sesuatu sistem atau apa, bapak ibu yang lebih tua butuh waktu lebih lama untuk membiasakan diri, dan biasanya kami yang lebih muda, lebih dekat dengan teknologi, lebih bisa dulu untuk nanti bersama-sama kerja bareng gitu. Gitu Pak. Meskipun belum tentu pasti gitu ya, Ya, maksudnya ya, belum ya. tentu pasti yang older itu pasti gaptek, yang younger itu pasti canggih banget gitu ya, belum tentu. Saya juga menemukan ada yang older generation tapi dia canggih juga karena Gercep gitu ya. dia up to date dengan teknologi gitu ya, dia gadgetnya banyak banget gitu ya. Sementara ada juga yang generation yang memang nggak tertarik dengan dunia digital, jadi dia juga nggak tahu gitu ya. So makanya balik lagi bukan generation gap atau age gap, tapi mindset gap. Tapi Bu Vera, ketika perubahan itu harus diterima secara pelan gitu, yang saya rasakan ada karena mereka teman-teman yang lebih tua ini sudah punya kebiasaan mengerjakan yang lebih biasa gitu biasanya. Betul. Ya juga itu yang juga dihadapi kadang-kadang bukan karena tidak mau berubahnya, tapi karena mereka sudah punya habit bertahun-tahun sukses mencapai target, kenapa harus berubah gitu. Itu ada balik beberapa lagi yang mindset. gitu. Exactly. Jadi butuh waktu lebih lama like my experience juga butuh waktu mungkin lebih lama untuk introduce a new idea gitu ya. Tapi ya itu lagi dengan mindset yang tepat yang dimiliki oleh leader kita gitu. Jadi tetap diterima gitulah new idenya gitu. Jadi bukan permasalahan generation gap tadi, tapi ya mindsetnya ya. Nah sekarang berbicara tentang solusi, gimana sih? Gimana cara Dinarji menangani kalau bisa dapat kayak permasalahan kayak begini dari klien-klien kalian gitu? How do you gimana? Secara ringkas saya lah, secara simpelnya gimana kalian mengatasinya gitu? Intervensinya gitu. The Dinarji way The Dinarji way. Oke. Sebenarnya lebih spesifik kalau kita lebih tahu masalah utamanya itu apa. Ya. Bisa terjadi masalah utamanya adalah karena komunikasi. Ya, maka kita akan masuk ke how to communicate between atasan bawahan, ya kan, bawahan atasan, begitu juga ya. Jadi ada downward, ada upward juga gitu ya. Nah, sebaiknya juga kalau yang kita lakukan juga itu kadang-kadang kita kalau melakukan training yang berupa managing gitu ya, managing subordinate atau managing boss gitu, itu memang harus dua-duanya. Jadi nggak bisa hanya yang di training tuh anak buah aja deh, bos nggak usah, nggak bisa, gitu ya. Jadi harus dua-duanya. Dan lagi kalau kita mau bicara mengenai perubahan, ya kan mau merubah nih dari situasi yang kayak gini gitu ya, tadi yang mindset gap gitu, menjadi yang lebih align, lebih harmonis gitu ya, itu kan perubahan. Nah kalau perubahan itu nggak bisa dimulai dari bawah, tetap harus dari atas, ya kan. Jadi si bosnya ini juga harus mendapatkan training juga. Kalau bahasanya sudah sama ya kan ya Dan ya, jadi yang satu sudah ngerti bahasanya, yang ini juga dapat, mereka bisa lebih nyambung. Itu kalau komunikasi ya masalahnya.
Tapi ada juga masalahnya yang tidak align, ya kan? Jadi mungkin yang di level atas tuh punya atau misalnya yang satu punya visi atau punya pandangan begini, yang satunya lagi begitu gitu ya. Nah, ini harus di-align-kan. Maka kita punya namanya bisa berupa workshop di mana kita aligning the mindset. Gitu. Supaya mindsetnya mereka lebih bisa open mind, mereka lebih bisa menerima meskipun aku udah punya segudang pengalaman, tapi ke depan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, saya ini masih terus harus belajar. Iya, Ya kan? Tetap gitu. Sementara yang younger generation juga mungkin apalagi ya, saya ini belum punya banyak pengalaman, so I have to learn, ya kan? Gimana dulu dilakukannya. Jadi seperti itu. Saling mengerti lah ya. Nah, aku tambahin salah satu yang unik dari metode dinarji yang disampaikan mulai baik melalui alignment, training dan sebagainya. Satu materi yang menarik adalah bagaimana Anda mengenal anak buah Anda, bagaimana Anda mengenal atasan Anda. Jadi dua-duanya itu ketemu sebenarnya. Ketemu di tengah ya. Anak buahnya itu harus tahu, oh bosku begini loh. Bosnya juga ada beberapa pertanyaan dari kami yang kamu kenal anak buahmu enggak? Sebenarnya sama-sama ketemu nih salah satu cara untuk bisa align. Gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal juga belum tentu sayang ya. Apalagi nggak kenal. Nah itu kan mungkin dari program-program ya, tapi kalau untuk teman-teman Dynamite Hustlers di rumah yang sekarang lagi menghadapi situasi tersebut di kantornya, ada nggak kiat-kiat atau tips yang praktikal yang sekarang mereka bisa lakuin nih? Mungkin apakah harus melatih open mindset kah, atau talk to the boss, atau bagaimana nih caranya? Ya kayak sesuatu yang kira-kira kayak tips buat mereka lah, biar mereka bisa kayak, oh ya benar juga ya, bisa kayak gitu lah. Untuk sekarang ya, gitu. Sekarang. Oke. Nomor satu sih yang paling utama adalah mau mendengarkan ya. Ya, mendengarkan tuh bukan untuk menjawab, tapi mendengarkan untuk mengerti, ya, untuk paham. Gitu. Ini baik leader maupun tim dua ya, pihak ya. Bukan cuma leader sama anak buah, tapi juga mungkin eyang sama cucu, gitu kan ya, gitu ya. Nah itu juga terjadi mindset gap di situ, ya kan? Eyang biasanya ngomongnya zaman saya dulu, nah gitu kan ya. Sementara cucunya bang itu kan zamannya eyang, ini beda, gitu ya. Jadi itu terjadi mindset gap. Nah, kalau dua-duanya mau mendengarkan, ya, si eyang mau mendengarkan cerita cucunya, sekarang tuh gini loh eyang, gitu ya. Sementara si cucu juga mau mendengarkan dulu pengalaman eyangnya tuh gini, ya juga ya, gitu. Itu kan terjadi dua-duanya belajar. Ya, begitu juga di dalam perusahaan terjadi komunikasi yang kondusif, yang open mind itu juga terjadi dengan pembelajaran juga terbuka, saling belajar, bisa lebih jujur gitu ya, dan ya terbuka satu sama lain, sehingga ya terjadi tim yang dinamis, ya kan, ya, dynamic team, dan juga maju terus, improve, belajar karena belajar itu kan kita nggak pernah bisa berhenti ya. Aku nambahin yang tadi soal mengenal tadi, jadi langkah yang bisa dilakukan, coba deh kenali eyangmu itu sukanya apa toh, sukanya cerita. Oke, jadi kalau ketemu aku sudah siap nih untuk mendengarkan. Cucuku itu, oh dia tuh nggak suka dengerin aku cerita, gimana caranya si eyang kalau cerita yang singkat aja tapi nyampe gitu. Jadi kenali dulu atasan Anda, bawahan Anda itu bagaimana, maunya apa, cara kerjanya bagaimana, itu akan membantu untuk tadi meminimalisir gapnya. Supaya bikin dynamic gitu loh. Dan satu bahasa itu tadi ya. Betul. Nyambung. Dan yang aku tanggepin sih kayak, kan pertama ya jelas harus saling mengenali diri dan harus willing to learn with each other to move forward gitu ya berarti ya. Kuncinya di situ berarti. Dan mendengarkan. Dan mendengarkan buat ditanggepin, bukan cuma buat ngejawab gitu kan. Maksudnya buat memahami, bukan untuk menjawab. Bukan untuk menjawab. Oke, I think that concludes. Nggak mau, udah lanjut dong. Nggak mau lagi ya. Haus. Haus panggung ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Vera dan Mas Daniel untuk diskusinya pada hari ini. Very insightful. Jadi memang dengan mindset yang tepat,
perbedaan usia ini sebetulnya nggak jadi masalah, justru menjadi nilai tambah ya dalam sebuah kolaborasi. Yes. Gitu. Dan bukan age gap lagi, tapi mindset gap. Yes. Mindset gap. Mindset. Ya. Oke. Jadi Dynamite Hustlers, kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa kontak kita di description below, dan bisa follow kita di Instagram sama di LinkedIn juga. Yes. Dan sekali lagi thank you ya kalian Terima sudah kasih. waktu. Terima Terima kasih. kasih. Semoga So- berguna ya. Iya. Ya, semoga Dynamite Hustlers mendapatkan insights dari conversation kita hari ini. So until next time. Bye. Bye.